Kita akan ke informasi ini berkaitan dengan KPK yang baru saja menangkap Lukas NMB yang merupakan gubernur Papua di Papua. Pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto sudah dilakukan terhadap Lukas NMB. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan kondisi Lukas NMB masih harus menjalani perawatan di RSPAD. Nantinya penyidik KPK baru akan memeriksa Lukas di KPK jika kondisi kesehatan Lukas NMB membaik. Informasi selengkapnya kami terhubung dengan jurnalis MJN Nada Valeri Budianto dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Valeri, selamat pagi. Bagaimana dengan situasi terkini di RSPAD? Apakah Lukas NMB masih dirawat di sana? Selamat pagi Febrian, sejak kemarin malam hingga saat ini Lukas NMB masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto. Awalnya KPK merencanakan untuk langsung memeriksa Lukas NMB di gedung KPK hari ini apabila hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan Lukas NMB dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan. Meski demikian, pasca diperiksa, tim dokter dari RSPAD ini menyatakan bahwa Lukas NMB masih harus dirawat selama beberapa waktu. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan tanda vital dan fisik, kemudian juga ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG dan USG jantung, dinyatakan bahwa Lukas NMB masih belum memungkinkan untuk diperiksa oleh KPK. Terkait apa penyakit yang diderita, kemudian juga perawatan apa yang diberikan, apakah perawatan biasa atau perawatan intensif, masih kami usahakan untuk mencari informasinya karena dinyatakan hal tersebut merupakan rahasia atau merupakan etik dari rumah sakit. Namun apabila kita melihat dari riwayat penyakit Lukas NMB yang pernah diutarakan juga oleh kuasa hukumnya, di mana Lukas NMB ini disebut menderita diabetes, kemudian juga mengalami permasalahan di jantung dan ginjal, serta pernah mengalami stroke. Di mana penyakit-penyakit tersebutlah yang dijadikan alasan bagi Lukas NMB untuk mangkir dari panggilan KPK sebanyak 2 kali pada September 2022 lalu. Adapun Ketua KPK Firly Bahuri juga masih belum bisa memastikan hingga kapan Lukas akan menjalankan perawatannya maupun kapan Lukas akan diperiksa sebagai tersangka. Meski demikian, penegakan hukum terhadap Lukas NMB ini dipastikan akan tetap berjalan dan juga tetap memperhatikan hak-hak dari tersangka. Salah satunya adalah diperiksa dalam keadaan sehat. Dan rencananya siang ini KPK akan mengumumkan perkembangan hasil pemeriksaan maupun langkah-langkah menegakkan hukum terhadap Lukas NMB ke depannya dan terutama juga mengenai kronologi upaya paksa penangkapan kemarin di Papua. Hari ini juga rencananya pihak dari kuasa hukum akan menuju ke Jakarta dari Papua untuk mendampingi kliennya Lukas NMB. Tadi pagi kami sempat berbincang dengan salah satu kuasa hukum Lukas NMB yaitu Aloysius Renwarin dan ia memang mengkonfirmasi bahwa kini 2 kuasa hukum sudah terbang dari Jayapura ke Jakarta sejak pukul 9 waktu Indonesia Timur atau 7 waktu Indonesia Barat dan akan transit di Makassar dan diprediksikan akan tiba di Jakarta pada pukul 1 siang nanti. Dan usai tiba di Jakarta nanti kedua kuasa hukum tersebut akan langsung menuju ke RSPAD untuk memastikan kondisi kesehatan dari kliennya Lukas NMB. Dan pada intinya apabila nanti memang kondisi Lukas NMB sudah memungkinkan untuk diperiksa, maka KPK akan langsung memberangkatkan Lukas NMB dari RSPAD menuju ke Gedung Merah Putih KPK. Febrian. Baik, Valeri, kalau kita lihat kemarin penangkapan Lukas ini disertai juga dengan aksi protes dari para pendukungnya, sehingga harus dilakukan pengamanan. Apakah hal ini juga dilakukan di rumah sakit? Ada pengamanan khusus? Ya, baik Febrian. Kalau kita ketahui memang kemarin pengamanan untuk Lukas NMB ini cukup ketat, namun berdasarkan pantauan kami di lokasi di RSPAD sejak pagi tadi, pengamanan sudah tidak seketat kemarin. Kalau kemarin malam ini kita melihat ketika Lukas NMB tiba dengan rombongan KPK dan dikawal dengan personil BRIMOB bersenjata lengkap, ada total sebanyak 8 mobil dan di mana dari 8 mobil, 1 mobil tersebut merupakan mobil taktis milik BRIMOB, namun pagi ini kami hanya melihat ada 1 mobil taktis yang memang terparkir di halaman RSPAD Gatot Subroto ini dan ada 1 mobil BRIMOB. Dan kami sudah tidak lagi melihat adanya personel BRIMOB yang menggunakan senjata lengkap yang berada di sini dan ini memang mengindikasikan karena memang Lukas NMB masih dirawat di sini sehingga memang hanya tidak memerlukan pengamanan ataupun pengawalan yang begitu ketat. Dan untuk itu kami juga masih terus mencari informasi kira-kira sampai kapan Lukas NMB akan dirawat karena nantinya apabila memang nanti Lukas NMB sudah dinyatakan memungkinkan untuk diperiksa dan dipindahkan untuk diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, maka diprediksikan pengamanan akan kembali diperketat
ketat seperti kemarin ketika Lukas NMB datang dan juga turun di Pavilion Kartika RSPAD Gatot Subroto. Febrian. Baik, terima kasih jurnalis MJN Valerie Budianto atas laporan Anda langsung dari RSPAD Jakarta. Salam sehat dan juga selamat kembali bertugas, Valerie.